Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pola keruangan kota. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Apa sih yang dimaksud dengan kota? Kota merupakan suatu daerah tempat tinggal yang penghuni setempat dapat memenuhi sebagian besar kehidupan ekonominya di pasar lokal. Ciri-ciri masyarakat kota. Sifat-sifat kehidupan masyarakat kota antara lain sebagai berikut. 1. Hubungan sosial antar warga bersifat patembayan atau menyendiri. 2. Adanya heterogenitas sosial. 3. Sikap hidup penduduk bersifat egois dan individualistik. 4. Adanya segregasi keruangan, yaitu pemisah yang dapat menimbulkan kelompok. 5. Norma-norma keragaman tidak begitu ketat. 6. Pandangan hidup masyarakat kota lebih rasional. Struktur keruangan kota. Pada umumnya, kota lahir dan berkembang dari suatu wilayah pedesaan. Selanjutnya, akan diikuti oleh pengembangan fasilitas-fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, sekolah, rumah sakit, perkantoran, terminal, jalan raya, tempat hiburan, dan sebagainya. Sehingga terbentuklah wilayah kota. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. 1. Ketersediaan ruang dalam kota. 2. Jenis-jenis kebutuhan warga kota. 3. Tingkat teknologi yang ada. 4. Perencanaan pembangunan perkotaan. Dan yang kelima, faktor geografi setempat. Karakteristik kota. Ciri-ciri kota dapat dilihat dari aspek fisik dan aspek sosial ekonomi sebagai berikut. 1. Aspek fisik. Dilihat dari aspek fisik, maka wilayah kota mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Tempat pemukiman penduduk yang merupakan satu kesatuan dengan luas, jumlah bangunan, kepadatan bangunan yang relatif lebih tinggi daripada wilayah sekitarnya. B. Proporsi bangunan permanen, lebih besar dari tempat itu daripada di wilayah-wilayah sekitarnya. C. Mempunyai banyak bangunan fasilitas sosial ekonomi, seperti sekolah, poliklinik, pasar, toko, kantor, dan lain-lain. 2. Aspek sosial ekonomi. A. Mempunyai jumlah penduduk yang relatif besar, sekurang-kurangnya 20.000 orang di Pulau Jawa, Madura, dan Bali, atau 10.000 orang di luar pulau-pulau tersebut. B. Mempunyai kepadatan penduduk yang relatif lebih tinggi dari wilayah sekitarnya. C. Mempunyai proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor non-pertanian lebih tinggi. D. Merupakan pusat kegiatan ekonomi yang menghubungkan kegiatan pertanian wilayah dan tempat pemasaran atau processing. E. Teori perkembangan kota. Teori yang pertama yaitu teori sektoral yang dikemukakan oleh Homer Hoyt. Menurut Hoyt, teori sektoral adalah sebuah konsep tata ruang kota yang tidak mengikuti zona teratur, sehingga bersifat lebih bebas. Teori ini hadir akibat adanya ketidaksesuaian dengan teori konsentris yang cenderung teratur. 2. Teori inti berganda oleh C.D. Harris dan E.L. Ullman. Menurut mereka, struktur ruang dan kota tidaklah sesederhana dalam teori konsentris, karena sebenarnya tidak ada urutan-urutan yang teratur. Teori konsentris Burgess oleh Ernest W. Burgess. Menurut Burgess, suatu kota akan berkembang membentuk 5 zona konsentris. Zona yang pertama yaitu daerah pusat kegiatan. Zona kedua, daerah peralihan atau zona transisi. Ketiga, zona pemukiman para pekerja bebas atau zona of independent working men's home. Zona keempat, zona pemukiman lebih baik atau zona pemukiman kelas menengah. Dan yang kelima, zona pengaju atau communers zona. 4. Teori konsentris tipe Eropa oleh Peter Mann. Teori ini mencoba menggabungkan teori konsentris dan sektoral. Namun, penekanan konsentris lebih ditonjolkan. Yang terakhir, teori konsentris tipe Amerika Latin oleh Ernest Griffin dan Larry Ford. Teori ini dikemukakan pada tahun 1980. Dalam teori ini diceritakan bahwa DPK atau CBD merupakan tempat utama dari perdagangan, hiburan, dan lapangan pekerjaan. Klasifikasi pengembangan kota. 1. Berdasarkan sejarah kota. A. Kota pusat pertambangan. B. Kota pusat perkebunan. C. Kota pusat perdagangan. Dan D. Kota pusat administrasi. Klasifikasi berdasarkan fungsi kota. A. Kota pusat perdagangan domestik maupun internasional. B. Kota pusat kebudayaan. C. Kota pusat perkebunan. D. Kota pusat pemerintahan. Dan E. Kota pusat pertambangan. 3. Berdasarkan jumlah penduduk kota. A. Kota kecil. B. Kota sedang. C. Kota besar. D. Kota metropolis. Dan E. Kota megapolitan.
4. Berdasarkan tahap pengembangan kota. A. Tahap neopolis, B. Tahap polis, C. Tahap metropolis, D. Tahap megapolis, E. Tahap tirapolis, dan F. Tahap nekropolis. 5. Berdasarkan bentuk dan persebaran bangunan kota. A. Stadia infantile atau tidak ada pemisah antara toko dan rumah. B. Stadia Genfile, bangunan kuno menjadi baru. C. Stadia mature, timbulnya area baru. D. Stadia simil, atau kemunduran pada zona masing-masing. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dah, sampai jumpa di lain kesempatan.